Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu materi dengan judul Lebih Dekat Kepada Allah dengan Mengamalkan Sholat Sunnah. Nah, sebelum membahas sholat sunnah, Ibu mau tanya dulu nih, apakah kita sudah melaksanakan sholat fardu dengan sempurna? Apakah kita tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Atau mungkin sholat fardu kita masih bolong-bolong nih? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah sholat kita sudah betul atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Lantas bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah sholat kita tuh dianggap belum sempurna? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat. Maksudnya adalah kita disuruh untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat kita dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyempurnakan ibadah kita. Jadi, apa sih sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang tidak melaksanakannya tidak akan mendapat apa-apa atau tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah SAW memberi teladan dengan penuh kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti halnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, dan sebagainya. Dari sekian banyaknya sholat sunnah, ada yang ditekankan dikerjakan secara berjamaah atau bersama-sama, dikerjakan secara munfarid atau sendirian, ada pula yang boleh dikerjakan secara bersama-sama maupun sendirian. Pertama, kita akan membahas sholat sunnah berjamaah atau bersama-sama. Sholat sunnah apa aja sih yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah? Nah, yang pertama ada sholat sunnah Idul Fitri, yang kedua sholat sunnah Idul Adha, yang ketiga sholat sunnah khusuf atau gerhana matahari, yang keempat sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan, dan yang kelima adalah sholat istisqa atau meminta hujan. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat dalam hati. Jika diucapkan, niatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Jika sebagai imam, bacanya imaman lillahi ta'ala, dan ketika kita sebagai makmum, yaitu makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya, pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Nah, di sela-sela takbir satu dengan yang lainnya disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar.
Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun diutamakan membaca surah Qaf atau surah Al-A'la. Nah, pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali. Nah, jika pada rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali, untuk rakaat kedua hanya 5 kali. Sambil mengangkat tangan dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Seperti di rakaat pertama. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan adalah membaca surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Nah, selanjutnya sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah sebanyak 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Nah, ada pula yang melaksanakan khutbahnya itu hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jemaah dianjurkan untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Selanjutnya adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, untuk tata cara melaksanakan sholat Idul Adha, hampir semuanya sama ya dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaan, terus hukumnya, dan tata caranya pun sama. Nah, yang membedakan adalah hanya pada niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas ya tentunya. Jika diucapkan niatnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya adalah ketika mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Nah, ketika gerhana sudah mulai terjadi, para jamaah berkumpul di masjid dan salah satu dari jamaah tersebut ada yang menjadi muadzin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam. Adapun hal yang membedakan sholat kusuf dibanding dengan sholat-sholat pada umumnya, yaitu dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Bagaimana sih tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari? Nah, tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya berniat untuk melaksanakan sholat kusuf. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati masing-masing. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Jika kita berniat sebagai makmum. Yang kedua, setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah.
Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Bebas ya surahnya. Yang selanjutnya adalah ruku dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Lanjut, i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan tangannya kembali disimpan di dada. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah kembali, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Nah, selanjutnya kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya sujud seperti biasa, tapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Lalu duduk di antara dua sujud seperti biasa. Nah, sujud yang kedua agak dipanjangkan. Bacaannya membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Selanjutnya bangkit menuju rakaat yang kedua. Kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana yang dilakukan pada rakaat pertama. Sama ya. Nah, selanjutnya pada sujud yang terakhir di rakaat kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sholat khusuf atau gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan adalah ketika terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Nah, adapun tata cara pelaksanaannya adalah hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya. Niat untuk melaksanakan sholat khusuf adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunnatal khusufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jika kita berada di posisi makmum. Yang terakhir adalah sholat istisqa atau memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan, biasanya sangat sulit untuk mendapatkan air. Umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sikap manusia yang tidak mau peduli dan tidak ramah pada lingkungan. Padahal air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, pelaksanaan sholat istisqa pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri. Ketika akan berangkat ke tanah lapang, umat muslim dianjurkan untuk memakai pakaian yang sederhana, serta disunahkan untuk membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Tidak lupa di sepanjang perjalanan, masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas sholat sunnah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.